Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya. Di video kali ini kita akan membuat satu resep kue kering lagi yang paling ngehit, yang paling dicari ketika lebaran, yaitu kue nastar. Dan di sini aku akan berbagi tips gimana caranya bikin nastar yang tidak retak, tidak melebar, dan juga glowing plus cantik. Simak videonya sampai akhir ya. Di sini aku menggunakan 125 gram butter dan 125 gram margarin. Kalian bisa menggantinya dengan full margarin atau full butter sebanyak 250 gram. Bahan kedua yaitu 50 gram gula halus. Tips pertama yang ingin aku bagikan ke kalian, ketika kita mencampur kedua bahan tersebut, ini cukup tercampur merata saja, tidak usah terlalu lama karena akan mengakibatkan nastar yang akan kita buat nanti menjadi melebar ketika kita memasukkannya ke dalam oven. Setelah kedua bahan tersebut tercampur merata dan terlihat lembut seperti ini, kita tambahkan setengah sendok teh vanila bubuk dan 2 butir kuning telur. Kita masukkan kedua bahan tersebut ke adonan sebelumnya. Kita aduk kembali menggunakan whisker, tapi ini juga cukup tercampur merata saja, tidak usah terlalu lama. Kemudian kita masukkan bahan-bahan keringnya, tapi kita ayak terlebih dahulu. Kita masukkan 50 gram susu bubuk, 50 gram maizena, dan 300 gram tepung terigu protein rendah. Aku menggunakan kunci biru. Kita ayak ketiga bahan tersebut hingga selesai. Kita aduk menggunakan spatula terlebih dahulu. Di sini kita menghindari menguleni menggunakan tangan terlalu lama karena ini juga bisa menyebabkan nastar yang kita buat nantinya akan melebar ketika kita memasukkannya ke dalam oven. Setelah seperti ini, untuk memastikan adonannya tercampur merata, kita bisa menggunakan tangan. Pastikan kita sudah mencuci tangan kita terlebih dahulu. Dan ini juga cukup tercampur merata saja. Untuk memastikan adonan kita sudah kalis, kita bisa mengambil sedikit adonan dan kita coba untuk membulatkan adonan. Kalau hasilnya sudah halus seperti ini, tandanya adonan siap untuk kita bentuk. Kemudian kita siapkan isiannya, tapi sebelumnya kita tutup adonan menggunakan plastik wrap agar adonannya tidak kering dan kita simpan di dalam kulkas. Kita siapkan selai nanas secukupnya. Kalian bisa menggunakan selai nanas siap pakai atau kalian bisa membuatnya sendiri. Kita bentuk bulatan. Ini aku menggunakan sendok takar untuk mengukurnya agar besarnya nanti sama. Kita sisihkan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya kita bentuk nastarnya. Kita ambil sedikit adonan nastar, kemudian kita timbang. Ini aku menggunakan timbangan sekitar 8 gram. Sambil membulatkan, kita tekan sedikit, kita bentuk lebar, kemudian kita beri isian selai nanas, kemudian kita bulatkan hingga kalis, dan kita tata di loyang. Di sini kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu mengolesi loyangnya terlebih dahulu dengan mentega, karena nastar ini tidak akan lengket.
Kita ulangi membuat bulatan dan mengisinya dengan selai nanas. Kita bulatkan kembali hingga kalis. Ulangi hingga loyangnya nanti penuh. Setelah loyangnya penuh, kita oven di suhu 150 derajat Celcius. Aku menggunakan api bawah saja selama 30 menit. Setelah 30 menit kita turunkan dari oven dan kita biarkan nastarnya dingin terlebih dahulu sebelum kita olesi dengan kuning telur. Sementara itu kita siapkan untuk olesannya. Ini aku menggunakan 1 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan setengah sendok makan susu kental manis. Kita campur ketiga bahan tersebut hingga semuanya tercampur dengan merata dan siap untuk digunakan. Setelah olesannya siap dan nastarnya sudah dingin, kita olesi permukaan nastar menggunakan kuning terus secara merata. Kita lakukan hingga selesai. Tips kedua yang ingin aku bagikan ke kalian, setelah kita mengolesinya dengan kuning telur, kita oven kembali menggunakan api yang sangat kecil. Aku menggunakan api yang paling kecil 100 derajat Celcius, menggunakan api bawah saja. Ini untuk menghindari ketika nanti kita mengovennya kembali, nastar kita bisa pecah atau retak. Setelah kita oven kembali selama 10 hingga 15 menit, ini kita turunkan dari oven. Dan ini hasilnya, nastarnya glowing, bawahnya matang sempurna, dan tanpa melebar dan juga tanpa retak. Ketika kita memakannya, ini lumer sekali, tidak keras sama sekali. Setelah nastarnya dingin, kita harus segera menyimpannya di dalam toples. Satu resep ini menghasilkan 3/4 kg nastar. Gimana, kalian tertarik untuk mencobanya? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.